Selamat sore pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam acara seputar berita edisi tanggal 22 Juli tahun 2021 untuk mengabarkan informasi berita yang teraktual dan terpercaya, yang kami rangkum dalam berita sore ini. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, mendorong adanya penataan kelembagaan untuk penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia, PMI. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih atau dualisme kewenangan dan ego sektoral dengan kementerian, lembaga lainnya. Saat ini, BP2MI sedang mengupayakan untuk mendorong revisi Peraturan Presiden, Perpres No. 90/2020 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memberikan penegasan tugas dan tanggung jawab badan selaku operator dan kementerian selaku regulator, jelas Kepala BP2MI, Beni Ramdhani dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021. Hal ini dia ungkapkan dalam Focus Group Discussion secara virtual. FGD tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dan mencari solusi atas sejumlah permasalahan kelembagaan yang dialami BP2MI dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, PMI. Beni menjelaskan secara implikatif permasalahan dualisme kewenangan dan ego sektoral tersebut melahirkan berbagai permasalahan. Masalah tersebut antara lain seperti inefektivitas kinerja kementerian, lembaga yang bersangkutan, inefisiensi anggaran, perlindungan PMI yang tidak optimal, dan terjadinya gesekan di lapangan sampai ke tingkat daerah. Tumpang tindih kelembagaan dapat dilihat pada peraturan hukum yang saling tumpang tindih. Misalnya, Peraturan Pemerintah PP No. 59/2021 tentang pelaksanaan perlindungan PMI yang hampir sama dengan ketentuan UU No. 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, imbuh Beni. Semestinya, PP tersebut menjabarkan tugas perlindungan PMI secara lebih rinci dan memberikan penjelasan terkait perbedaan tugas antara kementerian dan badan, sambungnya. Melihat berbagai fakta di lapangan, Beni merekomendasikan agar Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI membantu dalam membuat asesmen. Tugasnya adalah untuk memetakan peran, fungsi, dan tumpang tindih kewenangan kelembagaan, baik antara kementerian, badan, maupun pemerintah daerah. Jika diperlukan, asesmen juga dapat melibatkan lembaga independen. Seperti membubarkan salah satu lembaga yaitu dalam hal ini BP2MI, atau perubahan peran Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, yang hanya berfokus pada pembuat kebijakan dan perlindungan pekerja dalam negeri. Menurutnya, Kemnaker idealnya hanya mengurus tenaga kerja di dalam negeri saja, sementara terkait urusan PMI ke luar negeri menjadi urusan BP2MI. Jabatan sebagai kepala badan maupun jabatan birokrasi lainnya memiliki periode tertentu yang akan mengalami pergantian. Akan tetapi, penguatan penataan kelembagaan BP2MI harus menjadi perhatian yang sangat penting dan terus mendapatkan tindak lanjut, demi tercapainya sinergitas dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait yang ideal dalam memberikan perlindungan terbaik bagi PMI, tegas Beni. Sebagai informasi, kegiatan FGD tersebut turut melibatkan sejumlah pihak seperti ahli administrasi publik dan kelembagaan pemerintah, Prof. Eko Prasojo, Project Direktur Safe SEAS, Nono Sumarsono, Ahli Administrasi Negara, Dewan Pengarah Satgas PMI, Marzuki Darusman, serta Wakil Ketua Satgas PMI CEOIOJI, Mas Ahmad Santosa. Selain itu turut hadir juga anggota Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BP2MI, serta perwakilan UPT BP2MI seluruh Indonesia. Demikian informasi pada hari ini, saya Fadilah melaporkan.